والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسtil ulama wastimai kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sadaqallahul aliyul azim. Segenap hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu, remaja remaji, jamaah musholah Nurul Iman yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat yang penuh dengan limpahan berkah, kita bisa kumpul kembali bersama dalam thalabul ilmi. Semoga semua langkah kita, ayunan tangan kita, berharap dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat merindukan, mengharapkan, menantikan daripada syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah, kita berada di penghujung daripada malam Jumat bulan Rajab. Tidak akan ada lagi Jumat di malam Rajab kecuali malam Jumat ini yang terakhir, karena malam Jumat besok kita sudah memasuki bulan Syaban. Maka alhamdulillah, sebagaimana yang sering saya informasikan, bahwa fadilah-fadilah di antara bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan itu amat sangat besar, sehingga kebesaran, keagungan, dan kemuliaan 3 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dari segala maghfirahnya, telah mempersiapkan surganya. Tinggal bagaimana kita yang ditawarkan Allah, minat apakah tidak. Kalau memang kita minat, maka cepat-cepat kita menuju maghfirahnya. Dan kalau kita tidak minat, maka kita tidak akan mendapat apa-apa, karena manusia, jin pada hakikatnya diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Maka oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah, memang itulah misi dan misi Allah. Dan kalau kita tidak ibadah, berarti kita mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kita kembali membuka Nasrul Ibad, nanti disambung dengan Tafsiratul Thalibin, yaitu halaman 36.
36 paling atas ya. Masih makalah yang pertama, halaman 36 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina bi hikmatika, wansur alaina, wansur alaina rahmataka, rahmataka ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana, Allahumma ftah lana bi futuhil arifin, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi rajaba, fi rajaba wa sya'bana, wa sya'bana wa ballighna, wa ballighna ramadana, ramadana wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana wa ghfir lana dzunubana. Ala u'allimukum kalimatillati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil fakulna bala ya Rasulullah, qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kullihi wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhiton ala Allahi wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahabat thulutsa dinihi la budda likulli mu'minin bisairi ahwalihi min salasata asya'a amrun yang tasiluhu wa nahyun yastanibuhu wa qadarun yardo bihi. Baik, kembali kita kepada halaman 36 paling atas, sambungan dari makalah yang pertama di dalam bagian kedua. Maka oleh karena itu simak baik-baik tentang makalah yang akan kita kaji, karena setiap makalah memiliki hukum, memiliki nasihat, memiliki makna untuk dijadikan obat di dalam kehidupan kita, karena tidak ada manusia yang akan selamat kecuali orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mau mengaji, mau ibadah, mau belajar, segala amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat di masanya. Kata Nabi, ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa. Apakah aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat atau doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Jadi ketika mereka duduk bersama Nabi dengan sahabat, Nabi menawarkan kepada sahabat. Kata Nabi, wahai para sahabat, maukah kalian kuajarkan kalimat-kalimat yang kalimat itu dulu pernah diamalkan oleh Nabi Musa? Ya, ketika dia melewati lautan bersama Bani Israel, inilah kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa, dan hingga Allah menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara hingga menyeberang lautan Merah. Bagaimana jawaban sahabat? Maka kami menjawab, kata sahabat, tentu saja kami mau, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, kata Nabi, qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kalau Dayak mau ke Lampung tidak ada kapal, baca ini. Belum nyawanya ini mah belum. Cuman harus diketemukan dulu tongkatnya. Itu, ya. Maka ini luar biasa Kanjeng Nabi Musa dengan mukjizat Allah, dengan doa ini, dengan tongkatnya, maka dia bisa membelah lautan sehingga lautan terbentang, terbagi dua, di tengah-tengahnya ada jalan tol. Ketika dia membawa, ingin menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Adik-adik, ada yang tahu nggak di negara mana Fir'aun? Mesir. Hah? Mesir. Negara apa? Mesir. Di mana Mesir? Ada yang tahu? Mesir di mana? Ada yang tahu? Awas. Di Rawa Bogor. Ya. Mesir itu salah satu negara yang ada di Timur Tengah bagian atas. Maka di situ adalah Raja Fir'aun berkuasa di zaman Allah mengutus Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi begitu Nabi Musa dikepung dengan Bani Israel mau dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentara, maka Nabi Musa diberikan mukjizat doa ini. Berdoa di pinggir laut, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dipukulkan tongkat di laut sehingga laut terbelah menjadi dua dan terdapatlah jalan daratan, jalan tol, sehingga Nabi Musa dan Bani Israel dengan mudah menyeberang. Dilaluilah jalan tersebut, bahkan Fir'aun dan bala tentara mengikuti di belakangnya melalui jalan tol tadi. Tetapi ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, sampai di seberang, maka laut tersebut nyatu lagi seperti semula. Laut tersebut jadi laut lagi, hilang jalan tolnya. Maka Fir'aun dan bala tentaranya, maka mereka terapung, mereka karam di tengah laut. Di tengah laut. Nah, ini luar biasa yang sudah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Makanya kita bisa tahu lantaran ada informasi dari Al-Qur'an.
Dan kita tahu karena kita memang kepengen tahu, makanya kita mau ngaji, makanya kita mau belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan memiliki ilmu. Penting tidak ada ilmu. Ibadah tanpa ilmu diterima enggak? Sholat tanpa ilmu sah tidak? Berarti pentingnya menuntut ilmu. Saya tanya lagi, ngaji wajib apa sunnah? Wajib. Kalau wajib mengerjakan dapat pahala tidak? Dapat. Kalau meninggalkan dosa tidak? Dosa. Maka konsekuensinya ngaji itu bila dikerjakan pahalanya besar, jika ditinggalkan dosanya juga besar. Tuh, ya. Nah, maka oleh karena itulah di bawah ada keterangan Al-A'mas berkata, setelah aku mendengarnya doa tersebut, doa tadi, doa yang Allah yang Nabi ajarkan kepada umat, kepada sahabat, yang dulu doa itu dibaca oleh Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian yaitu setelah aku mendengarnya doa tersebut dari saudara kandungku yaitu Al-Asyadi Al-Kufi yang menerima doa itu dari Abdullah radhiyallahu anhu, maka aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Jadi selalu dibaca, didawarnai. Al-A'mas juga berkata, telah datang kepadaku seorang dalam mimpi, dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah doa tersebut dengan kalimat di bawah ini. Nah, sehingga doa itu ada tambahnya di bawah, yaitu wa nasta'inuka ala fasadil fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah di dalam kesukaran yang ada pada kami, dan kami memohon kebesaran kebaikan dalam semua urusan kami, karena setiap urusan kita, setiap kemudahan, setiap kesulitan, semua adalah intinya itu semua pengaturan Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Dan ketika kita merasa sulit, kita diperintahkan untuk minta diringankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin diberikan ujian di luar batas kemampuan. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban yang kita tidak bisa sanggup memikulnya. Makanya orang-orang terdahulu pun minta kepada Allah sebagaimana berdoa di dalam Al-Quran. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa la tuhammilna, ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami yang kami tidak bisa kuat untuk memikulnya. Kita juga sama, ketika membawa beban pasti menyesuaikan dengan kondisi kapasitas badan kita. Kalau kadang berat badannya 50 kilo, jangan mikul di atas 50 kilo. Mobil juga kalau kapasitasnya 1 ton, jangan dimuati 2 ton, beleduk. Sama dalam hal apapun harus disesuaikan dengan kapasitasnya, termasuk makan, termasuk minum. Beteng saleter, minum 5 liter. Yeay, aku jadi burui. Gitu kan? Iya, maka harus sesuai cc-nya. Wah, ini berapa? 2000 cc, 50 liter. Wah, ini berapa cc-nya? Cuman 1000 cc, ya 20 liter. Gitu. Maka makan, minum sama
porsinya beda-beda, kemampuannya beda-beda, tenaganya beda-beda. Maka oleh karena itu dalam hidup itu seperti itu, ada beban, tetapi insya Allah beban yang diberikan kepada manusia pasti tidak akan diberikan di luar, yaitu kemampuan. Maka oleh karena itu kita minta, memohon, berdoa kepada Allah dalam hal apapun selalu ada permintaan, karena Allah makin banyak diminta makin senang Allah, karena Allahus Shomad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, dan Allah tempat berdoa. Maka orang yang berdoa disenangi Allah, tidak mau berdoa dibenci oleh Allah. Itu. Kemudian selanjutnya di atas halaman 37, waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sahiton ala Allah. Dan barang siapa bangun di pagi hari, subuh-subuh bangun, ya, dalam keadaan sedih karena urusan duniawi, maka di pagi itu dia telah membenci Allah seolah-olah. Jadi tidak perlu meratapi kesulitan, kesusahan dengan kita mengadukan nasib kepada orang lain. Kalau mau datang kepada Allah, ngadu sama Allah, ngeluh sama Allah, karena Allah yang akan merubah dari setiap kehidupan hamba-hambanya. Ya, itu. Yang kedua, wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahabat sulusa dinihi. Dan barang siapa merendahkan diri, bertekuk lutut, bahkan menyembah di hadapan orang kaya, sujud kepada orang yang banyak harta karena memandang harta dan kekayaannya, maka lenyaplah 2/3 agamanya. Jadi orang hilang agamanya, hilang keimanannya 2/3 ketika bertekuk lutut sampai membungkuk di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Itu. Ya, maka buat kita pada dasarnya hidup di alam dunia sama saja, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua ciptaan Allah, yang kaya dan yang miskin semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Oh ya, jadi orang miskin jangan bersedih, jangan mentang-mentang miskin. Segala obat, ngaji ogah, sholat ogah, ditanya kenapa lu mau ibadah, lah gua miskin mas. Lalu kalau kamu gara-gara miskin tidak mau ibadah, apa yang akan kamu dapatkan di akhirat? Mungkin kamu akan lebih miskin lagi di akhirat, karena miskin di dunia saja kamu udah kalah kabut, apalagi miskin di akhirat. Padahal miskin di dunia adalah masih bisa diloba, miskin di dunia masih bisa diatasi. Kenapa? Karena dunia tempatnya upaya dan usaha. Nggak punya uang bisa punya uang, dari sakit bisa sehat, yang tadinya susah bisa senang. Tetapi kalau di alam kubur, di akhirat, susah aja, nggak ada usaha lagi. Kadang keboga beas bisa nginjem di alam kubur, nginjem kasaha kadang. Paginan di alam dunia tidak punya kopi, tidak punya gula, bisa dipercaya di warung. Di alam kubur tubuh warung. Tuh. Mau pinjam kepada siapa? Mau minta sama siapa? Bahkan tulangnya menangis di alam kubur. Kenapa? Karena di sana tempat untuk bertanggung jawab. Kalau di dunia mah masih tempatnya usaha, masih tempat ikhtiar. Maka usahalah sebelum masa-masa kehidupan sudah habis umur kita, jadwal kita habis, targetnya, kontraknya, maka kita akan kembali kepada Allah, tetapi kembalinya harus membawa amal soleh. Ini itu
Ya, jadi kita tidak boleh terlalu bongkok sama orang kaya. Tidak boleh nggih sumuhun dawu kepada orang kaya. Biasa-biasa saja. Karena kaya miskin tidak ada ukuran bagi Allah. Tetapi Allah hanya melihat orang itu yang memiliki takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kalian mulia mulia Allah karena ketakwaannya, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Dari itu bertakwalah. Itu ya. Nah, maka oleh karena itu yang jadi masalah di alam dunia pertanyaannya bertakwa atau tidak, punya bekal apa tidak nantinya. Maka peliharalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sebuah keimanan dan agama karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita tentang nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua manusia Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, kita lihat keterangan di bawah. Tidak boleh mengagungkan manusia karena hartanya. Sebab sesungguhnya orang yang memuliakan harta akan menghinakan ilmu dan kemaslahatan. Jadi kalau orang sudah dibutakan dengan harta, maka dia akan menyepelekan ilmu. Manusia dianjurkan untuk menghormati sesamanya karena memang agama mengatur demikian. Hormat menghormati diperintahkan. Maka siapa sebenarnya di kehidupan alam dunia yang paling harus dihormati? Yaitu ada 3. Yang pertama, hormat menghormati karena ilmunya. Kenapa ilmu harus dihormati? Karena ilmu adalah yang mengarahkan kehidupan manusia. Walaupun punya harta nggak ada ilmu, tersesat. Tidak punya harta, punya ilmu, akan tetap terarah. Maka dengan iman hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan terarah. Insya Allah. Ulang ya, ilmu tegablek, iman lemil. Ya, susah yang ada, sengsara yang ada, akhirnya fakir di dunia, fakir di akhirat. Gitu. Yang kedua yang harus dihormati adalah karena umurnya lebih kolot. Tahu nggak lu kolot? Gitu. Jangan ngelunjak sama kolot. Kolot itu orang tuh. Jadi kalau orang tua berarti umurnya tua. Kalau orang tua harus dihormati. Panggil abah, ibu, mami, papi, ayah, bunda, boleh. Ini masa apa belum nyebutnya bokap. Melunjak lo sama bapak manggilnya kebo. Mau kemana lo? Gua mau minta duit. Sampai siapa? Bokap gue. Minta duit ke kebo Medan. Kalau di kampung saya, bokap itu kebo taruhan main bola. Siapa yang menang? Tuh hadiahnya bokap. Begitu dilihat, kebo. Boleh ya? Nah, jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak baik sama orang tua. Nggak boleh ngomong gua lu, nggak boleh. Iya, jadi harus sopan karena biar bagaimanapun orang yang sopan dimanapun akan disegani oleh orang lain. Itu ya, sama orang yang umurnya lebih tua kita hormat. Ya. Yang ketiga, hormat karena keislamannya di dalam batas-batas kemanusiaan. Oh, ini agamanya lebih baik, oh ini ibadahnya lebih bagus, kita hormati, kita memuliakan. Kenapa? Karena kita salut dengan kebaikan dengan agamanya. Insya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani telah berkata, la budda likulli mu'minin bisairi ahwalihi
yamtasiluhu wa nahyun yastanibuhu wa qadarun yardo bihi. Setiap mukmin harus senantiasa berada dalam 3 keadaan, kata Tuan Syabul Qadir Jailani. Mana 3 keadaan? 1, melaksanakan perintah Allah. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya ngopi. Ada nggak kopinya? Ada. Alhamdulillah. Gitu ya. Makanya ada pantun, buang kopi, buang cempedang, ngopi dah. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Perbuatan yang tidak baik, artinya maksiat, kedurhakaan, itu tidak disukai Allah, maka tinggalkan, jauhi. Termasuk menjauhi larangan Allah akan ditulis sebagai nilai ibadah. Yang terakhir adalah rela akan qada dan qadar Allah. Rezeki kita, inilah jodoh kita, inilah tampang dan rupa kita. Jangan menyesali jadi orang hitam, syukurin, yang penting sehat. Jadi orang putih, syukurin, yang penting sehat. Jadi orang pesek, syukurin, jangan ini madu plastik segala macam. Nah, ya, maka oleh karena itu kita bersyukur karena tidak semua orang suka dengan yang pesek, juga tidak semua orang benci dengan yang mancung. Semua Allah ciptakan beda-beda, pastinya selera manusia juga beda-beda. Buktinya kopi, ada kopi duluan, itu kan namanya selera. Ada Torabina, ada ABC, ada kopi manis, ada juga yang suka kopi pahit. Tuh. Tapi walaupun ini kopinya pahit, tapi kalau yang membuatnya senyum manis, maka kopi akan terasa manis. Benar kan? Betul. Tapi walaupun kopinya manis, yang membuatnya manyun, maka tetap pahit. Baik, kita kembali kepada Tafsiratul Qalibin halaman 12. Penting nih buat kita. Anak muda harus fotokopi, semua harus memiliki. Karena ini semua niat wudhu, niat sholat, apa ibtidah semua ada di sini. Kalian tidak akan bisa ibadah kalau tidak belajar ilmu ya. Maka saya sarankan semua remaja-remaja harus punya buku ini untuk belajar sehari-hari. Nah, kalau nanti ada yang belum dipahami, nanti kan bisa dipertanyakan. Baik, kita buka di halaman 12 tentang yang membatalkan sholat aja 16. batal. Kemarin rukun sholat ya? Ya. Rukun sholat ada 18. Mudah-mudahan jamaah semua bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena dengan membedakan wajib yang sunnah akan indah sholatnya, akan khusus sholatnya, dan akan benar sholatnya. Baik, yang membatalkan sholat di sini ada 16. Banyak ya. Perhatikan adik-adik, anak-anak yang nanti kalau sholat jangan bercanda, jangan main-main. Ya, memang anak-anak dunianya dunia bermain. Ya, kadang-kadang siling colong lagi sholat, kadang-kadang minta digendong, begitu orang tuanya ruku sujud namanti. Ya, yang membatalkan sholat ada 16. 1, kedatangan hadas. Lagi sholat kentut, berarti sholatnya maka kentut namanya hadas kecil, atau dia pengen kencing, atau dia pengen BAB dan sebagainya, ini namanya hadas.
tiba-tiba ada darah, entah darah sendiri atau darah orang lain, ya, kemudian ada kotoran, baik kotoran sendiri atau kotoran hewan yang lain yang dianggap najis, maka itu akan membatalkan sholat. Yang ketiga, terbukanya aurat. Adik-adik tahu nggak aurat? Aurat itu apa coba? Aurat itu ada harta badan yang wajib ditutupi. Yang wajib ditutupi itu namanya aurat. Mana ada lagunya? Walau baju sederhana asal menutup aurat. Walau makan sederhana ikan asin sama lalat. Maka oleh karena itu ini kita wajib menutup aurat, terutama di dalam sholat, sebab kalau auratnya terbuka maka batal sholatnya. Si kelis sholat nggak pakai celana dalam, begitu dia sujud sarungnya mental, ketiup angin, karena semua kipas angin dinyalain. Begitu kucing lewat ngintip. Itu diantaranya aurat wajib ditutup. Yang keempat, bicara dua huruf walaupun tidak ada artinya. Lagi sholat dia pusing atau itu batal meskipun tidak ada maknanya. Satu huruf tapi ada maknanya juga tetap batal. Awas, makanya tidak boleh ngomong. Ini ada dongengnya nih, ada ngomong, ya. Jadi ceritanya ada santri 3 orang, ya, ada 3 orang santri. Mereka mondoknya belum lama, baru beberapa bulan diundang acara ngeriung, namanya santri mah disingkat FBR. Apa FBR? Pemburu berkah. Ya, nah begitu habis ngeriung sholat, karena kesorean di jalan, sholatlah mereka di jalan. Berkatnya ditaruh di depan. Yang 2 jadi makmum, yang 1 jadi imam. Begitu lagi sholat, itu ada kadal nyongcongin berkat. Ya, kata yang di belakang nih makmum, waduh, nasi dimakan kadal. Kata temannya di samping, jangan ngomong lo, lagi sholat ngomong batal lo. Kata imamnya nengok, untung gua gak ngomong. Akhirnya semuanya kacau, semuanya ngomong, merasa bener aja imamnya. Terus yang kedua juga merasa bener, jangan ngomong lu batal. Dia sendiri ngomong, loh. Imamnya nengok, untung gua gak ngomong. Itu, ya, asalullah. Itu, ya, nggak boleh. Ya, kemudian yang nomor 6, tiba kepada yang membatalkan puasa. Artinya apa saja nanti yang membatalkan puasa berarti sama dengan membatalkan sholat. Saya tanya, lagi puasa makan batal tidak? Begitu juga dengan sholat, makan batal tidak? Lagi puasa minum batal tidak? Begitu juga dengan sholat minum batal tidak? Jadi intinya apa yang membatalkan puasa terjadi pula di dalam pembatalan sholat. Yang ke-7, makan atau minum. Maksudnya bukan makan 2 piring. Masa orang lagi sholat keburu makan? Bisa jadi karena dia habis makan sate lalu nyelip di gigi, begitu dia sholat keluar cutilnya. Lumayan. Akhirnya ditelan gitu ya. Nah maka ini minum ada air ludahnya diminum udah banyak. Tapi kalau
kita menelan ludah yang masih ada di tenggorokan, yang tidak banyak, yang tidak nyebrang ke bibir, tidak batal baik selagi sholat maupun sedang puasa. Oh, ini mah jangan mentang-mentang bulan puasa, emak-emak bawa kaleng semua. Ngapain bawa kaleng? Buat ludah. Itu anak-anak ketawa saya, ngerti di belakang tuh. Pasti anak-anak mah kalau Pak Ustadz ngomong kaleng dia ingatnya biskuit. Itu ya. Jadi intinya ibu-ibu nggak perlu khawatir, bapak-bapak nggak perlu khawatir kalau nanti bulan Ramadan kita menelan ludah, telan-telan saja asalkan bukan ludah yang sudah keluar nyebrang bibir. Kalau nggak ada masalah baik sholat maupun puasa. Gitu. Ya. Yang nomor 8 yang membatalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut. Ini sholat baru waktu. Terus gerakannya 3 kali berturut-turut, tidak ada ibaratnya istirahat, maka ini termasuk membatalkan sholat. Makanya kalau kita mau ngegaruk 1 kali aja, pelan. Gerakannya jangan terlalu besar, jangan terlalu bergerak banyak, ya, nggak boleh melangkah, nggak geser, nggak boleh kalau tidak ada darurat. Boleh kita meloncat, ya boleh kalau kita lagi sholat di lapangan. Begitu kita mau sujud ada ular, loncat kita, ya itu nggak ada masalah daripada kita dicong-cong ular. Kalau tidak ada darurat mah jangan. Oh, pas kita mau sujud, ada ayam merah di situ. Di tempat sujud, kita geser. Jangan istilahnya kabur. Ya, jadi boleh kita geser kalau memang ada darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak ada sebab, tidak boleh banyak gerak. 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Yang nomor 9 batal sholat melangkah terlalu besar. Imamnya batal. Si makmum yang di belakang imam loncat ke tempat imam, kayak cakap tinggi, maka sholatnya batal. Jadi tidak perlu loncat ke tempat pengimaman, meskipun dia jadi imam, enggak mesti badan dia ada di tempat imam. Dikit aja geser, yang penting ada isyarat bahwa imam sudah diganti. Gitu, ya. Kemudian yang nomor 10 memukul pakai telapak tangan, menggaruk terlalu keras. Contoh, ya, ini ada nyamuk di sini, ya. Jadi main pukul dengan telapak tangan maka batal, atau menggaruk terlalu keras sampai kedengaran di dalam. Siapa yang lagi ngegitar tuh? Tahunya dia garuk-garuk sholatnya. Ya, yang nomor 11 menambah pekerjaan rukun dengan sengaja. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang rukun man, karena rukun man harus pas seperti timbangan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu rukun namanya, tidak boleh menambahkan pekerjaan sholat. Yang nomor 12 mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Waktu imamnya belum ruku, makmum udah mentang-mentang tahu, gak usah nungguin imam, gue juga bisa ini, ruku sendiri. Sami Allah ngeduluan, sujud ngeduluan, maka dia batal sholatnya kalau mendahului gerakan imam. Yang ke-13, ketinggalan imam dengan 2 rukun pilih. Ini dibalik, sebalik. Kalau tadi mendahului, kalau ini ketinggalan. Imamnya udah sami Allah, dia masih Fatihah. Imamnya udah ruku, dia masih Fatihah. Imamnya udah sujud, dia masih Fatihah. Ini batal. Tapi kalau baru ketinggalan ruku doang dan tidak, belum, batasnya 2 rukun. Ya, itu. Yang nomor 14, sejak berhenti dari sholatnya, di dalam hatinya pakinan goyang hatinya. Ada tamu ketok-ketok, Assalamualaikum. Dia lagi sholat, dia udah niat di hatinya, gua berhenti aja nih, berhenti aja nih, takut ada yang mau ngasih duit, lewat ya. Nah, jadi ini artinya dia sudah membatalkan
kalau dia sejak berhenti dari sholatnya. Tidak artinya kalau ada niat mau berhenti, berarti dia harus batal. Yang nomor 15, menangguhkan sholatnya karena sesuatu. Ibu-ibu lagi sholat, hujan gede, baru dia habis ngejemur dari pagi, dohor sholat, hujan, bingung dia. Waduh, saya mau sholat nanti kalau hujan gede saya mau berhenti sholatnya. Kalau hujan giur saya mau berhenti. Walaupun itu hujan tidak mengguru, tidak turun, itu sudah batal karena dia sudah menangguhkan sholat kepada sesuatu yang nggak tentu. Iya. Atau pakinan mau naik kereta ke Bekasi, dia ngomong, wah ini kereta jam 12 belum datang juga, sementara sudah masuk waktu zuhur. Saya mau sholat zuhur, kalau nanti kereta datang saya mau berhenti sholatnya. Nah itu sudah batal, walaupun keretanya belum datang. Begitu. Ya ini surah ada seperti itu. Yang terakhir, ragu-ragu dalam hatinya, teruskan apakah berhenti, jangan apa terus, jangan apa terus. Kalau ragu-ragu, mendingan berhenti sholat, maka ini telah termasuk batal sholatnya. Ya, nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini, dan kita baca daripada yaitu nabonnya. Wahai ikhwan, jaga pembatalan sholat. 16 hal yang membatalkan sholat. Datang hadas dan najis batal sholatnya. Terbuka aurat juga sengaja, walau satu huruf tapi mengandung makna, dan yang datang pada batal puasa. Makan minum juga 3 gerakannya, walau satu langkah besar melangkahnya. Mukul nepak yang terlalu dengan tangannya. Nambah rukun fi'li karena disengaja. Mendahului imam 2 rukun fi'li, ketinggalan oleh imam 2 rukun fi'li. Sejak berhenti sholat dalam hatinya, menangguhkan sholat ke suatu perkara. Ragu-ragu hati di dalam sholatnya, mending terus sholat atau berhenti saja. Inilah hadirin buat hadirat kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa. Udah dulu baru buka puasa. Sholat kali ya. Udah ada batal. Sholat itu. Habis wudhunya, buka puasa langsung sholat batal itu. Gimana kalau hukumnya seorang anak lebih patuh kepada gurunya dibanding orang tuanya? Ya, bagaimana seorang anak lebih patuh kepada gurunya daripada orang tuanya? Sebenarnya martabat orang tua dan martabat guru kalau bisa jangan dibedakan, sama. Orang tua artinya yang melahirkan, orang tua yang memberikan biaya, guru juga yang memberikan pendidikan.
Bila kau patuh sama rajamu, lebih patuhlah sama ibumu. Bila kau sayang sama pacarmu, lebih sayanglah Sama ibumu. hai manusia. Jeng jeng jeng. Patuh sama guru bagus, tetapi jangan durhaka kepada orang tua. Mestinya kalau dia sudah bisa patuh sama guru, berarti dia juga akan lebih patuh kepada orang tua. Karena tanpa dia harus disuruh, dia udah paham. Oh, etikanya seperti ini. Ya, maka sebenarnya itu akhlak yang paling mulia ketika orang patuh kepada guru dan patuh kepada orang